Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya atas nama Muhammad Haikal Asumadani, kelas 3G, dan yang kami hormati kepada Dr. Andes Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI selaku pengampu mata kuliah model strategi pembelajaran. Di sini saya akan membahas tema 2 tentang pengertian belajar menurut teori behavioristik. Jadi yang pertama, menurut teori behavioristik yakni adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi dengan kata lain, yakni belajar merupakan perubahan atau yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Jadi seseorang itu dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Jadi kalau seseorang itu sudah dianggap telah belajar dan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku, itu merupakan bentuk perubahan yang dialami oleh siswa. Dalam hal apa? Dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon tadi. Dan selanjutnya, sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Maksudnya masih belum bisa dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Nah itu, jadi kalau hasilnya belum berubah atau perilakunya itu belum berubah, itu bisa dikatakan belum dianggap belajar. Itu tadi. Menurut teori ini, yang terpenting yakni masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dalam contoh di atas tadi, stimulus itu apa saja yang diberikan guru kepada siswa, semisalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati itu hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru atau stimulus tadi itu dan apa yang dihasilkan siswa atau bisa disebut respon, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku. Itu tadi, untuk teori ini itu mengutamakan pengukuran hal yang penting untuk melihat terjadinya berubah atau tidak
tingkah lakunya siswa tersebut. Itu menurut teori behavioristik tadi. Untuk selanjutnya yakni teori belajar. Teori belajar behavioristik ini menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati atau diukur dan dinilai secara konkret. Maksudnya apa? Perubahan ini terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku kreatif atau respon. Nah, berdasarkan hukum-hukum mekanistik, stimulus tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang terjadi penyebab belajar, sedangkan yang dinamakan respon adalah suatu akibat atau dampak yang berupa reaksi fisik terhadap stimulus tadi. Belajar itu berarti penguatan ikatan asosiasi sifat dan kecenderungan perilaku. Jadi dari behavioristik ini mementingkan faktor lingkungan, menekankan pada faktor bagian, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif, sifatnya mekanis dan mementingkan masa lalu. Untuk selanjutnya, Gege dan Berliner ini menurut para ahli menyatakan bahwa menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dan pengalaman. Pada intinya, teori behavioristik ini menentukan pada pengukuran, sebab pengukur merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Jadi intinya itu behavioristik ini menekankan pada pengukuran yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Jadi mengukur hasil peserta didik itu tadi berupa atau tidak hasil belajarnya. Untuk selanjutnya, contohnya seorang siswa telah dianggap belajar sesuatu jika siswa yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Menurut teori ini, kegiatan belajar yang penting yakni input yang berupa stimulus atau apa saja yang diberikan guru kepada siswa, dan output yang berupa respon atau reaksi atau disebut juga tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi teori behavioristik ini dalam kegiatan pembelajaran diaplikasikan dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi fasilitasnya itu seperti halnya di sekolah-sekolah umumnya. Pembelajaran yang berpedoman pada teori behavioristik ini memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah tersusun dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah
memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Jadi belajar itu perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar itu memindahkan apa yang kita ketahui itu kepada orang ataupun kepada orang yang belajar, bisa disebut gampangnya itu siswa. Dan siswa diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya apa? Yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Jadi apabila murid itu kurang paham, berarti gurunya itu kurang paham. Dalam contoh ini, terus selanjutnya konstruksi berarti bersifat membangun. Belajar dalam pandangan konstruktivisme adalah mengkonstruksi pengetahuan atau dengan kata lain membangun atau pengetahuan. Artinya pengetahuan dibangun dari proses pengintegrasian pengetahuan baru terhadap struktur kognitif yang sudah ada dan dilakukannya penyesuaian struktur kognitif dengan informasi baru yang didapatkan dengan demikian pengetahuan ini tidak dapat dipindah atau dengan dipindahnya begitu saja dari otak individu ke individu lain. Jadi tidak mudah untuk dipindahkan dengan begitu saja dari otak individu ke individu lain. Melainkan setiap individu harus membangun pengetahuan di dalam otaknya masing-masing. Selanjutnya, menurut para ahli di sini, menurut Middle dan Fisher dalam Wardoyo Constructivism Certesis the Equation. Artinya apa? Artinya bahwa konstruktivisme memiliki karakteristik adanya perolehan pengetahuan sebagai produk dari kegiatan organisasi sendiri oleh individu dalam lingkungan tertentu. Perolehan pengetahuan ini tentunya merupakan hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh individu yang akan mendorong kemandirian dan inisiatif belajar pada individu. Untuk selanjutnya, menurut Ricardo, menurutnya konstruktivisme ini merupakan sebuah keadaan di mana individu menciptakan pemahaman mereka sendiri berdasarkan pada apa yang mereka ketahui dan percayai, serta ide dan fenomena di mana mereka berhubungan. Jadi keadaan ini memandang individu sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini akan mendorong perkembangannya rasa ingin tahu secara alami pada individu. Menurut Zakaria, konstruktivisme merujuk pada suatu proses murid pembina pengetahuan mereka dengan menguji ide dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada, mengaplikasikannya pada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan
binaan intelektual yang ada. Ini bermakna bahwa suatu pengetahuan yang mempunyai oleh seorang individu adalah hasil dari aktivitas yang dilakukan individu tersebut, bukan suatu pengajaran yang diterima secara pasif dari luar. Contohnya di sini ada guru itu lebih menjadi fasilitator daripada instruktur. Guru harus bisa mengerti dan memahami pengetahuan awal yang dimiliki siswa, kemudian guru harus jeli dalam memasukkan pengetahuan baru yang akan disampaikan. Contohnya itu saling berbagi pengetahuan antara guru dan siswa, kewenangan bersama antara guru dan siswa. Guru bertindak sebagai pemandu atau fasilitator, dan kelompok belajar terdiri dari siswa yang berjumlah sedikit. Dari banyak area pembelajaran konstruktivis sangat berbeda dengan pembelajaran normal. Pada pembelajaran ini, kelas berfokus pada pertanyaan dan minat siswa. Jadi guru itu akan membangun apa yang telah dipahami dan diketahui siswa. Guru juga berfokus pada pembelajaran interaktif dan berpusat pada siswa. Guru berdialog dengan siswa untuk membantu memahami pemahaman mereka sendiri, dan siswa akan bekerja dengan kelompok. Selain itu, pembelajaran konstruktivis ini juga mengharuskan guru untuk mendialog terbuka dengan siswa mengenai apa yang dibutuhkan siswa untuk menemukan bakat dan minat yang menjadi faktor kunci kesuksesan di masa yang akan datang. Jadi itu tadi. Untuk kesimpulannya, seperti halnya teori behavioristik, teori ini mengedepankan perkembangan siswa ke arah yang lebih progresif. Karena apa? Karena sifat kehidupannya yang dinamis dan berubah-ubah, maka teori konstruktivistik ini sangat dibutuhkan di kehidupan. Penerapan pada pembelajaran bisa mengakibatkan siswa bisa lebih independen dalam berpikir, sehingga kelak bila sudah akhir masa sekolah mereka bisa mengejar ilmu pengetahuan dengan mudah dan adaptif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tema kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.